Selesai. Sesuai dengan jadwalnya telah ditentukan, Otnal kini sudah dibawa ke ruang operasi. Chelsea akan membedah saraf di bagian tangan dan punggung belakang Otnal, sebab bukan hanya saraf tangannya yang bermasalah, saraf dari bagian otak ke punggung juga mengalami masalah karena efek begadang dan tidur tidak teratur selama ini. Otnal berbaring di atas meja operasi, menggunakan pakaian pasien. Dia yang biasanya menangani pasien justru menjadi pasien saat ini. Chelsea masih di luar mempersiapkan dirinya untuk memimpin operasi Otnal. Saat Chelsea sedang bersiap, tiba-tiba Edward menyelonong masuk ke tempat persiapan dokter bedah itu. Mom El. Suara bocah itu terdengar lirih. Sejak kejadian waktu itu, Edward dan Amelie lebih suka memanggil Chelsea sebagai Mom El mereka. Rasanya nyaman. Chelsea terkejut melihat Edward ada di sana. Dia menatap bocah kecil yang memasang wajah khawatir dan takut itu. Edward, ada apa? Kenapa kemari sayang? Siapa teman kamu? Chelsea menghampiri Edward kecil dan memeluk anak itu lalu menatap Edward dengan tatapan lembut. Aksi gadis itu tak luput dari perhatian Diandra dan Jenny yang mengintip mereka dari luar. Dia memang sangat mirip dengan Jess, pantas saja Neil bisa move on, bisik Jenny pada Diandra. Aku tak mengenal Jesslyn, tapi kurasa karena kau mengatakan dia mirip dengan Chelsea, kurasa dia memang orang yang sangat baik, ucap Diandra. Kembali lagi ke dalam ruangan persiapan, Edward menatap Chelsea dengan tatapan khawatir. Sejak bertengkar dengan dedinya, Edward sama sekali tak bisa tidur, bahkan dia tidak bisa tenang karena Otnal akan melakukan operasi. Dia takut terjadi sesuatu yang buruk pada dedinya, dan hal itu terus mengganggu pikirannya. Mom, Edward mohon. Anak kecil itu duduk sambil berlutut di depan Chelsea. Betapa terkejutnya Chelsea saat Edward melakukan itu. Bahkan Diandra dan Jenny juga sama terkejutnya dengan apa yang dilakukan Edward. Hal yang tak terduga sama sekali saat pria kecil itu berlutut di depan Chelsea. "Nggak ada apa, jangan begini. Apa yang kau lakukan?" Chelsea langsung berjongkok dan menatap Edward yang duduk sambil bersimpuh seperti sedang memohon pada Chelsea. "Ada apa, Hal?" Chelsea mengangkat wajah anak kecil itu. Dia benar-benar terkejut saat melihat wajah Edward yang sudah memerah menahan tangis. Matanya berkaca-kaca dan isak tangisnya dia sembunyikan sebaik mungkin. "Edward mohon, selamatkan Daddy Edward. Hiks, Daddy adalah hidupnya Edward. Edward gak mau Daddy pergi. Cuma Daddy yang benar-benar menerima Edward saat Edward dibuang dan disiksa. Edward gak mau Daddy sakit. Hiks, tolong Auntie, ku mohon." Edward menangis, derai air mata berjatuhan dari kedua pelupuk matanya. Chelsea benar-benar terkejut mendengar penuturan Edward. Ternyata anak itu bukan anak kandung Otnal. Bahkan anak itu dibuang dan disiksa. Tidak mendapatkan kasih sayang sama seperti dirinya meski berbeda alur cerita. Grab, Chelsea menarik Edward ke dalam pelukannya dan mengusap pucuk kepala anak kecil itu. Matanya juga berkaca-kaca. Siapa yang tega melihat anak kecil yang polos itu menangis terseduh-seduh, memohon agar dedinya diselamatkan. "Semua akan baik-baik saja, dokter janji akan selamatkan Dedi. Dokter janji kalau Dedi kamu akan kembali seperti dulu. Abang Edward jangan nangis, anak laki-laki harus kuat kalau mau lindungi Dedi," ucap Chelsea. "Abang takut kalau Dedi Otnal akan selamat. Mommy El yang akan memastikan itu sayang. Kamu berdoa pada Tuhan agar Mom punya segala akal untuk menyelamatkan Dedi kamu," ucap Chelsea sambil mengusap surai anak itu. "Baik Mom, abang percaya pada Mom El dan abang harap Mom akan jadi mominya abang yang sebenarnya," ucap Edward yang begitu polos dan murni itu. Chelsea terdiam mendengar permintaan Edward. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi mominya Edward jika Otnal menyukai orang lain? Hal itu tidak akan pernah terjadi. "Mom janji akan sembuhkan Daddy, Neil sayang. Sudah, tenang saja. Ini sudah waktunya Mom harus siap-siap dulu," ucap Chelsea yang mulai akrab dengan sebutan itu pada dirinya. "Terima kasih Mom," ucap Edward yang memeluk Chelsea dengan erat. Chelsea membalas pelukan Edward dengan erat. Kasih sayang Chelsea memang sangat tulus. Dia orang yang sangat menyukai anak-anak dan karakternya persis seperti Jesslyn. Jenny dan Diandra masih menatap mereka. Hati kecil Jenny menangis melihat ini. Sifat Jesslyn memang benar-benar dimiliki oleh Chelsea. Penyayang, lembut, dan tatapan mata yang sama itu benar-benar membuat Jenny merasa kalau Jesslyn seolah kembali hidup. "Dek, kakak merindukanmu. Kamu baik kan di sana? Ini gadis itu ya?"
Gadis yang mirip denganmu, dia memang memiliki sifat itu, sama persis denganmu. Padahal kalian tak saling kenal, batin Jenny. Akhirnya waktu untuk operasi pun tiba, semuanya sudah berada di dalam ruangan operasi termasuk Chelsea. Otnal masih belum dibius, mereka semua berada di sana, dan tingkat ketegangan Sola semakin tinggi. Chelsea masih menatap Otnal, dia sedikit gemetar menjalankan operasi pertama sebagai pemimpin operasi. Chelsea, panggil Niall. Gadis itu menatap Otnal yang juga menatapnya. Tangan kiri Otnal terangkat, dia menggenggam tangan gadis itu dan berkata, "Aku percaya padamu, kau mampu, kau bisa. Fokus dan konsentrasi adalah kuncinya. Jangan panik, kau pasti akan menyelesaikannya. Aku percaya padamu, momnya Edward," ucap Otnal dengan lembut untuk menenangkan Chelsea. Chelsea mengangguk paham. "Aku akan pastikan kau sembuh," ucap Chelsea dengan yakin. Akhirnya Otnal dibius, Chelsea memulai pekerjaannya. Pertama sekali dia membedah dan memperbaiki saraf di bagian tangan Otnal. Kedengarannya cukup sepele dan mudah, namun nyatanya ini sangat sulit, apalagi untuk menemukan bagian saraf yang bermasalah. Chelsea membuka bagian tangan Otnal dan berhasil menemukan saraf yang bermasalah, lalu memperbaikinya sesuai dengan prosedur yang sudah dia pelajari dan kembangkan. Operasi pada bagian tangan sukses dan Otnal tidak menunjukkan tanda-tanda vital yang bermasalah, semuanya tampak stabil. Para medis yang turut serta tercengang dengan ketenangan Chelsea selama di ruangan operasi. Yang terdengar di dalam sana hanya suara alat-alat operasi yang bekerja, hening tak ada yang mengganggu konsentrasi. Di luar ruangan operasi, tampak seluruh keluarga besar Otnal menunggu operasi. Pasangan Park juga stay di sana, begitupun dengan Sir Petra, ayah angkatnya Otnal, yang sudah pensiun dari kepolisian dan memilih tinggal di Indonesia. "Apa dia gadis yang dimaksud Otnal?" tanya Luna pada Diandra yang duduk menempel pada mertuanya Mika. "Iya ma, dia Chelsea, gadis yang disukai Kak Niall, gadis buket bunga sewaktu di acara pernikahan Kak Joel dan Ara," jelas Diandra. "Wah, jadi kita akan segera mendapatkan menantu sayang. Tak kusangka menantu pertamaku ternyata dibawa oleh putra bungsuku. Tidak seperti dua manusia bebal itu. Cih, punya gebetan tapi entah bagaimana nasibnya," ketus Luna yang menyindir si kembar yang duduk di pojokan sambil memperhatikan Otnal dioperasi oleh gadis cantik itu. Keduanya saling menatap dan tersenyum tipis. Entah apa yang dipikirkan kedua manusia aneh itu. Kembali ke ruangan operasi, Chelsea melakukan semuanya dengan lancar dan percaya diri. Operasi yang dipimpinnya berhasil dan Otnal tidak menunjukkan gejala berisiko apapun. Seluruh petugas bernapas lega, mereka seolah melihat jelmaan Otnal mengoperasi dirinya sendiri di atas meja. Aura yang dikeluarkan Chelsea, cara dia bicara dan memimpin operasi sama seperti aura yang dipancarkan oleh Otnal. Prok, 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 tepuk tangan meriah memenuhi ruangan itu.